Alhamdulillah. Di owner upload 40. Halo Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Awan Channel. Kali ini kita ada di Koeri Bike Park di sore hari yang cerah ini. Alhamdulillah Om, kita dikaruniai sore ini yang cerah Om Andri ya. Alhamdulillah. Jadi kita bikin acara santai aja di sini, bukber ala Koeri. Jadi nanti kita ada bukber Om Andri, Om Hakim, Om Teja. Habis itu kita lanjutin dengan pecicilan di Koeri, lanjut dengan night ride. Nah ini Om, kali ini di sini bareng sama kita ada Om Andri, Om Hakim, dan Om Teja. Teman-teman bertiga ini, Om bertiga ini dari Ride and Pump. Ya. Om Andri, Ya, bisa betul. kenalin nggak, jelasin ke kita Ride and Pump itu apa, kemudian di mana lokasinya, gimana sih kalau kita mau ikutan join di Ride and Pump? Terima kasih Om Awan, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Koeri ya. Ride and Pump itu ada di BSD Extreme Park, kita udah jalan 6 tahun. Jadi dari sebelum pandemi kita ada yang namanya Bike Park School. Jadi dulu foundernya ada saya, ada Coach Apep, ada Coach Hakim sama Coach Teja. Pertama-tama tuh kita buat sebenarnya buat kasih awareness aja gimana caranya riding safety di bike park. Karena di BSD Extreme Park kalau yang udah pernah datang kan counternya aspal ya. Jadi waktu pertama kali itu jadi banyak yang lecet tuh. Nah terus keterusan akhirnya jadi bike park school fokus di BMX. Jadi kita develop anak-anak. Nah salah satu produknya mungkin kalau teman-teman follow tuh ada Lutfi Adinata, ada Rizky Tama, dan sekarang tuh yang lagi rising up Louis Marvelino. Nah kita juga terima coaching klinik buat orang senior, maksudnya buat adult ya yang pengen di reset gitu. Karena saya sendiri juga dulu newbie, jadi dulu saya di reset semuanya di bike park gitu. Kalau mau riding, goal kita nggak neko-neko sampai kayak harus podium terus kalau race gitu nggak, tapi goal kita simple, kita aimnya ke effortless riding Om. Nah sehari ini saya temenin sama coach-coach juga, ada Hakim Kamil. Nah Hakim Kamil udah tau lah ya, yang pernah riding sama rider dunia tuh, siapa Hakim? Nico Fink, ya, jadi dia Loose Rider Global Alliance lah. Mantap. Ya tuh, kalau mau nanya-nanya apa style-style sama dia. Oke. Nah di kanan saya teman-teman juga pasti udah familiar, salah satu line up-nya freestyle Indonesia. Terakhir dia baru balik dari Vice ya, Teja ya, di Prancis, mewakili Indonesia untuk BMX freestyle. Seperti itu. Jadi kalau saya nemenin aja lah. Bismillah. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama saya Hakim Kamil, bisa panggil saja Hakim, kayak kita biasa ketemu di bike park sini ya. Soalnya ini track lokal saya sih sebenarnya di sini. Dari zaman SMP dulu 10-11 tahun lalu kesini mainnya. Cuma ini dulu belum seperti ini tracknya gitu. Jadi saya tergabung dengan Ride and Pump ini ya kurang lebih seperti yang diceritakan Coach Andri itu 2016-2017, dan fokus saya itu ada di mountain biking tapi non racing ya, lebih ke semi free ride dan underline-nya enjoying the ride lah sebenarnya gitu. Gitu. Untuk pengalaman mountain biking saya kurang lebih sudah 10-12 tahun ya, saya ingat tuh pertama riding SMP dan sampai sekarang ya. Sempat vakum setahun karena patah tulang dan masih lanjut alhamdulillah sampai sekarang. Gitu aja, mungkin cukup. Coach Teja. Silakan Om Teja. Oh, ya.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Winata, biasa dipanggil Teja. Oh, nggak nyambung panggilan namanya ya? Iya. Saya asalnya dari Medan, merantau ke sini itu dari 2013. Nah, jadi pengalaman saya buat di BMX Freestyle ini, pertama-tama kalau dulu ya cerita sepeda itu pengen banget yang namanya olahraga ekstrim kayak gitu kan. Sampai nggak sanggup beli sepedanya gitu kan, sampai nyicil-nyicil. Akhirnya bergabunglah di organisasi, waktu itu ada namanya ABI Sumut, Asosiasi BMX Indonesia Sumatera Utara. Jadi saya bergabung di situ, saya tekunin di BMX Freestyle sampai di Medan itu nggak ada event, nggak ada apa ya, nggak ada sponsor juga gitu kan. Jadi saya betul-betul hijrah gitu dari Medan ke sini. Dan akhirnya alhamdulillah tercapai. Udah gitu aja sih. Jadi Om Teja ini dari Medan ke BSD bergabung. Ini jadi kayak semacam profesi jadinya Om Teja ya? Iya, Kayak coach betul. ini. Oke. Keren. Om, tadi saya mau tanya sedikit Om Andri. Tadi ada buat yang adult. Definisi adult itu umur berapa? Kayak saya ini umur di atas 50 masih bisa nggak di reset? Bisa Om. Bisa? Waktu pandemi saya ada murid cewek, ibu-ibu umurnya 40 lah, namanya Ibu Cynthia. Oke. Jadi dia termasuk rider yang pandemic rider ya. Jadi dia cobain semuanya tuh, mulai dari sepeda lipat, road bike. Tapi mungkin emang anaknya ibu-ibunya agak pecicilan ya. Oke. Jadi nah, kalau mau ketemu sama dia nanti kita bisa set, dia bisa lewatin Bukit Batu smooth. Oh. Nah, jadi kita kasih waktu biasanya kalau buat adult itu kita mintanya gini Om. Kita biasanya minta risetnya sekitar pendekatan kita ya. Biasanya kita minta 6 minggu ikutin pola latihan, jangan pakai full shoes. Nanti kita lihat setelah dia pakai full shoes dari off di 6 minggu kita latihan bedanya apa. Itu biasanya signifikan sih. 6 minggu nggak boleh pakai full shoes, jadi Yes, pakai hardtail. Pakai hardtail biasanya kita boot dulu di BSD Extreme Park, kita reset semuanya. Yang tadinya familiar sama cleat, kita lepas, kita minta cleatnya lepas, pakai flat pedal. Nanti abis itu kita bawa ke Bukit Batu misalnya. Nah itu biasanya dia langsung ngomong, iya nih gitu. Oke, luar biasa. Kayak gitu. Kayaknya saya harus daftar. Om Aris, kita bikin konten di sana. Nah, ada yang mau nanya, Om Bane? Nanti kayak kita nih Om Bane, karena gini Om Andri, banyak mungkin nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau saya kan kebanyakan setelah tua gini baru main sepeda. Mungkin saya baru mulai main MTB ini umur 40-an gitu kan. Dan terutama karena mungkin setelah umur 40 baru punya rezeki gitu kan, beli sepeda bagus segala macam. Amin. Kita learning by doing aja, ngikutin, paling ngeliat nanya-nanya teman, lihat YouTube segala macam gitu aja. Tapi teori yang bener kan kita nggak tahu seperti apa. Jadi sekarang Om Andri pengen bawain aggressive riding. Iya Om. Nah, sebenarnya apa sih aggressive riding itu? Monggo Om Andri, silakan Om Andri. Ya. Ini ada slide presentasi yang disiapkan oleh Om Andri. Jadi nanti setelah Om Andri bawain ini, kita langsung coba di lapangan nanti Om Andri ya. Contoh-contohnya seperti apa? Silakan Ya. Om Andri. Om Oce, saya minta izin ya. Jadi saya sama Kim tuh muridnya Om Oci juga. Jadi saya di sini kita hadir di sini nerusin beberapa knowledge dari dia. Dan beberapa knowledge yang pernah saya carrier, saya belajar di luar ya. Jadi gini, main sepeda itu ada dua macam. Mau main santai atau mau main agresif. Kalau mau santai kan bahasa Inggrisnya laser ya. Kalau mau agresif tuh ya agresif gitu. Jadi kalau kita lihat counternya Koeri, Bukit Batu itu harus agresif. Antara laser riding sama aggressive riding tuh totally different. Tapi kata kuncinya cuma satu. Kalau aggressive riding biasanya ditandai dengan posisi badan yang berdiri. Ya kan kita nggak mungkin ya naik sepeda mini berdiri terus kan, enggak ya. Kayak gitu, makanya kenapa BMX kecil terus nggak bisa duduk. Nah itu karena untuk aggressive riding.
Kayak sepedanya Coach Teja tuh nggak bisa buat laser riding ya Coach ya. Kecuali manjangin saddle, itu juga rasio giginya kalau buat jalan jauh juga nggak enak gitu. Nah hari ini kita mau share aggressive riding tuh kayak apa. Saya nerusin pesan coach saya, Coach Oci. Jadi yang hadir di sini sama mungkin yang online, keep it remember. Main sepeda, apalagi aggressive riding, itu harus nggak boleh malas-malas ngukur semuanya, ngukur sepeda, ngukur track, ngukur kemampuan, ngukur waktu istirahat, semuanya harus bisa ngukur. Kalau enggak, biasanya nanti akibatnya fatal. Banyak kan tuh ya yang main elevate-nya cepet banget, and then tahu-tahu dia injured, and then dia nggak mau balik lagi. Nah, kita pengennya main sepeda panjang lah. Nah, ngukurnya banyak nih Om. Sekarang kita mulai ya. Yang pertama diukur itu ngukur sepeda. Sepeda itu sifatnya personal. Kalau misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri, bela-belain deh bawa sepeda sendiri. Jangan misalnya ada rezeki ke mana gitu ya, ke Rotorua atau ke Whistler, sewa sepeda, pastiin kalau semuanya ukurannya udah sesuai sama riding style kita, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong sepeda harus tahu ukurannya, harus tahu berdasarkan fungsinya dulu. Kenapa sepeda dirt jump sama sepeda enduro gampangan diangkat dibanding hopnya sepeda dirt jump? Nah, itu kenapa begitu. Lalu harus tahu juga Om, sepeda itu ada yang paling signifikan itu bottom bracket, panjang stay belakang, head angle. Nah, makin dia head angle-nya makin slack, makin stabil, tapi nggak gampang diangkat kecuali kalian fitness rutin. Jadi kayak teman kita si Rama yang lagi EWS, itu dia ada off-court trainingnya, dia masuk gym buat ototnya supaya hidup Om. Karena kalau misalnya nggak dibantu sama off-court training, gym, dia harus respon sepeda dengan tingkat head angle yang slack, nggak akan ngangkat itu sepedanya. Beda banget kalau kayak sepeda dirt jump yang head angle-nya tuh 70, 69. Sepeda BMX freestyle Coach Teja malah lebih ekstrim lagi. Head angle-nya 75 something Om. Itu kalau makanya kenapa orang ajarin bunny hop dong. Iya, lihat dulu sepedanya. Kalau dia makin steep 75 something kayak BMX freestyle ya Coach Teja ya, diangkat langsung Om, langsung respon dia, tong gitu. Kayak gitu. Kayak sepeda enduro disuruh bunny hop. Muscle memorinya harus ada dulu. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua sizing. Kan ada tuh ya, zaman dulu, zaman 2007-2006 saya pertama kali main sepeda. Semua ilmunya sama Om, ngajarinnya apa? Size-nya harus S orang Indonesia. Enggak, ternyata enggak. Ternyata ada sizing yang harus kita sesuaikan. Dan aim-nya itu bukan kita harus bisa kendarain sizing di satu size itu. Kalau boleh ya, kalau boleh misalnya gini, kalau bisa kendaliin sepeda yang undersize, itu value buat kita sama berarti skill kita ada di sana. Kita nggak request untuk bisa ngendarain sepeda yang di atas size kita, nggak usah. Tapi kalau bisa kendarain sepeda yang size-nya di bawah kita, wah udah enak nanti Om. Karena kayak contohnya dirt jump itu size-nya rata-rata small. Biasanya anak-anak yang main enduro disuruh main dirt jump begitu pengen enduro yang slack gitu, top tuh panjang, convert, and then dia harus main dirt jump yang size-nya S, steep per head angle. Kadang risetnya agak butuh waktu lama. Nah, kalau udah bisa hidup di dua alam Om, Jack Moir kenapa dia enduro pakai size S dan berapa kali podium? Itu dia. Orang tinggi banget Om, hampir 2 meter loh, pakai size S. Richie Root sepedanya lebarnya cuma 760, orangnya tinggi banget, badannya gede. Nah itu dia, itu salah satunya di situ. Ada yang mau tambahin nggak Coach? Atau ada yang mau ditanya Om Andri? Ya, kalau ada yang mau tanya boleh. Om Dani mau tanya? Atau saya tanya Om Andri?
Tadi kan kalau ngomong geometri gitu ya, kayaknya ruwet banget. Udah kayak belajar fisika, belajar matematika ya, banyak banget yang mesti dihitung. Apa itu tadi? Head angle, chain stay, segala macam. Ada yang lebih simpel nggak sebenarnya? Apa sih yang diperhatikan dari geometri itu? Gini Om, saya mungkin sharing berdasarkan perjalanan saya ya. Saya dari awal mulai main MTB yang nggak tahu apa-apa tentang geometri, size, lebar stangnya saya nggak hafal tuh. Saya pikir sama semua kan. Nah jadi yang ini mungkin hampir dialami semua orang sih, yaitu try and error. Dan itu nggak salah, tapi akan lebih baik kalau kita tahu bagaimana seharusnya. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk keluarin pertama waktu ya, terus keluar dana juga kan sayang ya. Gimana kalau kita pelajarin dengan sedetail mungkin sehingga kita nggak salah milih ukuran gitu. Nah yang paling simple adalah itu saya ingat banget nih slogannya rental stang. Jadi slogannya dia itu every geometry is critical. Beda setengah senti, setengah mili itu critical. Itu meter ya segitu tuh ya. Saya potong stang 780 ke 7 setengah senti ya kiri kanan. Jadi 1 senti kurangnya. Itu sangat berbeda Om. Lalu pemilihan rise handlebar ada yang saya sebelumnya pakai rise-nya 15 lalu pindah ke rise 25 walaupun beda sedikit poinnya tapi itu akan sangat berpengaruh kepada seberapa mudah kita mengangkat sepeda ketika kita perlu hop tiba-tiba di track, apalagi tracknya yang bersifat enduro ya, kita nggak tahu nih di tengah ini seperti apa berubahnya gitu. Jadi baik lagi untuk tips memilih bagaimana nih kita memilih ukuran yang pas untuk kita, yaitu adalah ngukur ya, bener kayak Coach Andri tadi, ngukur bukan ngukur sepedanya aja ya, tapi ngukur kemampuan kita gitu. Andai kan nih saya belum pernah riding MTB, nggak punya basic, nah itu jangan segan-segan nanya, ketahuin sebanyak mungkin ada berapa banyak ukuran gitu. Lalu ketahui juga kemampuan diri kita, power kita sebesar apa sih. Nah ini ada yang namanya G-force. Nah G-force itu beda-beda. Nah untuk rider pro kita bahas yang level rata kanan lah mentoknya nih, kalau di game, istilah game itu rata kanan. Nah mereka tuh udah tahu nih G-force-nya mereka sebesar apa, makanya tadi Coach Anti udah sebutin Richie itu bisa pakai stang sependek mungkin 760 tadi ya, 760 terus dengan badan sebesar itu berat angkatnya. Tapi karena mereka punya power yang besar, karena diimbangi dengan gym dan segala trainingnya, itu akan terasa sangat ringan. Nah jadi kita harus ketahui nih, jangan cuma karena kita, mohon maaf ya, terkompor atau termotivasi oleh video ya, contohnya biasanya kan video kita jadi semangat, dibakar semangat gitu ya, atau dari teman-teman kita langsung beli sepeda yang kalau kata kasarnya ngasal gitu lagi gitu. Jadi kita nggak tahu ukuran stangnya berapa, panjang stemnya berapa, itu semua kita harus ukur. Nah kalau untuk yang G-force rendah, kayak dulu saya main sepeda kan pertama ya, kita semua seperti itu, pasti G-force kita atau kemampuan kita untuk mengendalikan sepeda, apalagi sepeda itu makin kencang makin susah dikendalikan, itu namanya G-force, gravitation force gitu. Kemampuan kita untuk mengendalikan gravitasi. Jadi semakin kencang sepeda itu akan semakin sulit dikondisikan. Nah kalau untuk pertama kali riding, pertama riding style kita harus disesuaikan dengan nggak boleh kita jumawa dengan kita bawa sekencang-kencang mungkin sampai nggak terkontrol. Pertama harus stay in control sampai kita tahu nih perilaku sepeda kita seperti apa gitu. Terus yang kedua kita harus ketahuin, pertama untuk geometri krusial adalah parts yang bersinggungan dengan tangan lalu kaki. Yang dengan tangan itu apa? Pertama handlebar, grip, lalu ada perintilannya itu brake lever, lalu pedal begitu. Nah itu kita harus ketahui semua geometrinya, terutama stang ini yang banyak terjadi kesalahan. Ada yang baru pertama main MTB, mereka pakai stang yang ini ya, khususnya untuk MTB yang gravitasi ya, yang jumping perlu seperti di QWERTY kan banyak jumping, drop, dan tabletop, itu pilih stang yang justru flat gitu. Nah itu agak kurang tepat karena ini saya nggak menyalahkan ya, karena banyak juga sekarang kita lihat di YouTube atau Instagram yang pakai sepeda XC dengan stang flat, mereka jumping juga, tapi G-force beda gitu. Kalau kita yang masih G-force rendah, kita ini ya less se-effortless mungkin. Jadi dengan
apa kita ngakalinnya? Kita pakai handlebar yang agak tinggi gitu. Tapi jangan yang tinggi juga, atau jangan kelewat tinggi gitu. Gitu kalau nah ini yang jadi satu hal yang agak sulit dijelaskan ya. Itu soal rasa kan, kayak kita mau ngejelasin rasa stroberi itu kayak apa sih coklat tuh, nggak akan sama persepsi orang kalau nggak dicobain gitu. Jadi underline-nya adalah semakin ini coba kita ambil contoh aja, dengan semakin tinggi rise handlebar kita akan semakin mudah ngangkat, semakin panjang stem kita akan semakin panjang angkat. Kenapa sepeda trail bike mereka stemnya panjang, bisa lebih dari 30, 40 dan bahkan 60 itu untuk memudahkan mereka untuk lompat. Begitu mungkin secara singkatnya dulu ya. Itu supaya nggak terlalu lama. Oke, thank you Om Hakim. Om Andre ini teman-teman semua ini kayaknya kan isi presentasinya daging semua nih. Jadi biarin Om Andre selesai dulu, baru nanti kita lanjut tanya jawab itu ya Om Andre ya, karena udah mulai gelap. Siap. Oke. Kalau ada yang mau discuss off tentang GeForce bisa langsung sama kita, karena itu juga masuk ke dalam hitung-hitungan ya. Ada GeForce tuh, kalau GeForce tuh kalau nggak kebayangan gini deh, kalau naik pesawat terus lagi turbulence and then dia turun gitu, itu GeForce ya, itu contohnya. Nah itu di sepeda ada GeForce paling gede itu waktu race pump track. Jadi kalau teman-teman pernah punya pengalaman race pump track di luar yang pakai tracknya Velo Solution, itu ngeredem GeForce di bermnya luar biasa, nggak main-main. Nggak main-main. Itu ada hitungan sendiri tuh Om Andre. Ada hitung-hitungannya, ada hitungannya. Saya kalau race di sana bener harus well calculate, bener harus super fit. Kalau enggak jangan ambil gitu. End up-nya bisa, injurinya bisa bad, Bisa parah, bisa fatal. Ya walaupun itu cuma pump track loh. Karena GeForce-nya di pump track lebih besar, bukan lebih besar, almost sama kayak downhill. Kalau kata Coach Oci, ngenahan GeForce waktu kita race downhill itu almost kita nahan 3 kali berat badan kita. So makanya harus latihan beban. Kenapa atlet sepeda latihan beban? Itu fungsinya. Supaya dia bisa nahan, begitu sepeda speed turunan itu nahan 3 kali berat badan. Gitu ya. Lanjut dulu. Lanjut Om Andre. Nah selanjutnya Om, yang harus bisa diukur juga pedal. Beli pedal yang bagus di Rodaling, karena sponsornya Rodaling. Mereknya HT, saya pakai HT. Aaron Gwin pakai HT. Oh, bukan iklan ya, nggak apa-apa ya Om Peldani ya. Ya, oke, pakai. Nah, pedal. Kenapa pedal signifikan? Tadi yang Coach Hakim bilang ada 2 hal yang singgungan langsung sama kita tuh handlebar, grip. Grip, tahu lah yang bagus ya, merek apa. And then pedal tuh nggak boleh sembarangan. Nah, pedal ada 2 macam, ada flat, ada clip. Nah, hari ini kita akan bicara tentang jangan pernah ngebandingin mana yang lebih bagus, mana yang lebih nggak bagus. Aim-nya kita semua harus bisa riding dua flat itu. Kenapa? Saya dulu transisi dari flat menuju clip, and then saya di reset lagi menuju clip, and then sekarang kita harus bisa adaptasi di 2 itu. Karena gini, flat pedal itu posisi kaki mengadopsi posisi kaki pada saat diklit. Saya ulangin ya. Kalau yang pakai flat pedal jangan sekali-sekali taruh posisi kakinya di tengah-tengah, tapi posisi kakinya tumitnya itu harus sama pada saat kita pakai sepeda clip, pakai pedal clip. Seperti itu. Jadi kalau tanya mau bunny hop pakai flat pedal, kakinya posisinya harus sama kayak waktu kita pakai clip. Jangan di tengah-tengah, nggak akan klip ngangkat ya Coach Teja ya. Karena di situ letupannya nanti. Lalu, kenapa lagi? Red Bull Pump Track World Championship itu mensyaratkan semua ridernya tidak boleh pakai clip pedal. Dengan counter track yang super fast, bermnya high G-force, gimana caranya kita dealing sama flat pedal Om? Itu bukan main. And then harus up. Dari pump roller harus terbangin, landingnya gimana, pakai flat gitu kan, gimana awarenessnya seperti itu. Tapi di satu sisi juga clip itu punya banyak advantage. Kalau saya main di Cikole, saya lebih pilih pakai clip. Karena counter seperti itu, jangan nyibukin diri dengan hal yang lain kalau kata Coach Oci. Artinya gini, kalau riding pakai clip,
semua tumpuan kaki udah diklit, tangan yang sibuk gitu. Tinggal tangan yang main, jangan kaki tuh harus stay, udah tahan semuanya di situ, tinggal relax tangannya main, jangan semuanya sibuk atas bawah. Nah, keunggulannya klit itu salah satunya. Kalau kita ketemu kontur yang root, ya kan batu-batu sama, nah baiknya kenapa harus dikenalin flat pedal dulu, supaya nanti gini Om, supaya nanti kalau bunny hopnya bukan karena ketergantungan sama klit yang menyongkel. Nah itu dia tuh, jadi nyongkelnya itu harus pakai flat dulu, harus di situ dulu. Nanti kalau enggak, yang sudah beberapa murid kita di BSD Extreme Park itu ada yang gedenya pakai klit. Kalau dia diajak belajar terbang ya coach saja ya, itu selalu akan nose dive, karena kakinya secara nggak sadar dia akan begini gitu. Nah coba sekarang dealing with flat pedal, lancarin bunny hop-nya pakai flat pedal, gampang kok, sama aja, itu cuma mindset aja. Jadi nanti kalau bisa hidup di dua alam itu, jadi bisa flat bisa clit. Kalau query kita prefer pakai flat ya Coach Hakim ya, karena konturnya kontur jump trail, bukan kontur technical trail. Kalau Bukit Batu technical trail istilahnya, batu switch, batu gitu kan ya. Ya di sana enakan pakai klit gitu aja. Jadi jangan, kalau nanti ketemu sama, jangan salah-salahan lagi. Ini kerenan klit, enggak, harus bisa hidup di dua alam kayak gitu. Harus bisa dua-duanya ya. Kemarin saya dijabri sama Om Ilham, Om Kenapa? lebih baik pakai klit. Ya iyain aja ya Om. Ternyata emang enggak juga ya, bisa dua-duanya ya. Ini ada tambahan nih. Silakan Om Hakim. Nah, ini sedikit tambahan tentang pedal. Memang betul kita harus bisa hidup di dua alam, pedal flat, pedal clit, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kalau apalagi nih ya, dari sudut pandang orang yang mungkin baru beginner atau baru masuk ke dunia MTB, pedal clit itu agak tricky dan agak sedikit pricey. Karena trickynya kenapa? Karena kita nggak biasa dengan kaki yang nempel di pedal. Lalu kita harus nguasain dengan flat pedal, karena kita nggak akan setiap hari kita bisa riding dengan sepatu klit ya gitu ya, pedal klit. Nah ini tips sedikit tentang riding dengan pedal flat. Kebetulan saya pakai pedal flat di semua track karena saya nggak mau repot aja gitu ya gitu. Nah jadi pertama kalau kita ketemu track seperti ini akan lebih prefer pakai pedal flat dan lebih santai, karena kakinya nggak akan terlalu banyak bergerak, karena hampir seluruh tracknya kurang lebih 90% ini cenderung halus. Nah ini kalau kita ketemu track kayak Bukit Batu atau misalkan di puncak yang makadam gitu, lalu kita kondisi ini kita nggak punya pedal klit, nah kita pakai pedal flat. Nah itu pasti kita, saya pun termasuk gitu ya, kaki kita apalagi pas turunan akan lepas-lepas nih. Kaki kayak apa, kalau saya kan kaki kanan depan, pasti akan lepas nih, lepas dari pedal berantakan deh gitu. Jadi sibuk, tangan sibuk, kaki sibuk. Nah jadi cara yang paling simpel ini sedikit aja, satu tips ini mungkin akan banyak merubah feelsnya. Pertama, sesuaikan dengan kontur turunannya. Jadi misalkan turunannya anggaplah 15 derajat turunannya ya. Kita bayangkan 15 derajat turunannya dengan makadam, kaki kita akan sibuk koreksi posisinya. Nah itu kita bisa kunci sebenarnya. Jadi kakinya akan stay nggak berkemana-mana dari pedal. Ya ini barat kaki, ini pedal. Nah ini akan stay di sini aja. Kalaupun bergerak mungkin nggak akan kemana-mana dengan cara kalau kita balik dari turun misalkan 15 derajat, nah kaki kita tuh jangan sloping ke bawah ngikutin kontur jalannya, tapi kita berusaha ke nolin, tetap rata gitu. Jadi semakin terjal turunannya, kita akan tetap flatin kakinya gitu. Nah jadi dengan cara seperti itu kita kakinya akan mengunci, kaki depan dan belakang pasti akan insya Allah akan kemana-mana, sepengalaman saya begitu. Gitu aja. Jadi walaupun pakai flat pedal bisa ngunci, kalau misalnya di turunan itu posisi kaki itu biasanya kita refleksnya ngikutin turun ya, ini ya. Iya. Oke, tapi usahakan tetap rata gitu ya. Iya. Gitu. Nah itu ada hubungannya sama lanjutan slide kita. Jadi slide ini disusun sudah sistematis, nggak lompat-lompat Om. Kalau ada yang mau copy boleh, nanti boleh minta Om Awan ya.
Nah ini slide selanjutnya lanjutan dari terkait sama pedal, itu kita ngomongin ada istilah di sepeda namanya track stand Om. Track stand. Track stand itu posisi kita berdiri di atas sepeda, kan ada yang gayanya kaki kanan di depan, ada yang kaki kiri di depan. Kalau kaki kiri di depan tuh kayak Mas Heno tuh, Londo style tuh. Ya kan, ada juga yang ada yang kaki kanan di depan, itu tergantung preference. Kayak di skateboard ya ada yang goofy, ada yang standar kalau nggak salah apa namanya lah itu. Nah itu disarankan gini Om, kalau mau aggressive riding, pada saat mau mulai sepeda, mau mulai goes, jangan kayak ini sepeda, and then Om naik, and then langsung digoes, jangan. Biasakan ini sepeda, Om naik, duduk di atas sepeda, duduk, tap, berdiri langsung, tanpa ada pedaling, Om udah berdiri. And then Om kasih kick dari awal. Nah itu namanya track stand. Itu akan menentukan semua, semuanya nanti Om kayak apa di track. Nah itu salah satu juga belajar. Kalau ada orang yang ngajarin belajar jumping gimana sih Om gitu. Belajar jumping bukan belajar jumpingnya Om, tapi belajar incomingnya bener atau enggak. Bukan belajar jumpingnya, tapi menuju sananya dari awal udah formnya udah ready atau belum. Nah itu yang kita sampaikan di right hand pump Om. Track stand itu termasuk salah satu untuk membenarkan form badan. Jadi tiap kali main sepeda usahakan track stand dulu, jangan langsung duduk di goes, jangan. Kayak ini Om, pernah lihat video BMX race kan ya di Get Start tuh, dia berdiri lutek gitu kan. Nah itu track stand. Selalu dibiasain kayak gitu, jadi nanti enak masuknya. Karena kalau yang pakai flat pedal kayak Hakim, sudah bisa ngebenerin posisi kaki pada saat waktu dia track stand. Jangan langsung di-kick dulu pakai flat pedal, nanti berantakan di tengah jalan ngebenerin, aduh repot banget tuh. Nah track stand itu salah satunya itu, buat locking si kaki kalau dia pakai flat pedal, itu salah satunya. Tadi Hakim udah sampein juga di dunia sepeda itu ada yang namanya water pass theory. Water pass tahu ya, water pass ya. Dulu senior kita ngajarinnya gini, kalau ada turunan badannya ke belakang. Enggak gitu. Enggak gitu. Yang benar cari center of gravity, karena pada saat kita begini, rata begini sama kita turunan, center of gravity kita beda. Nah mungkin waktu itu penjelasannya kebablasan suruh ke belakang, bukan. Karena pada saat kita miring, kayak emang posisi badan kita kayak ke belakang, tapi sebenarnya enggak, kita lagi ngejas yang namanya center of gravity. Kita cari di tengah-tengah posisi badan kita di mana. Nah, tadi Coach Hakim udah bilang, posisi kaki tuh harus kayak water pass Om. Harus kayak water pass kalau dia turunan. Jadi jangan ngikutin gini, nanti weightnya begini, harus water pass kayak gini. Nah itu dia tuh, makanya nanti yang pedal, si pemilihan pedal, terus teknik track stand, itu semuanya nanti berhubungan kayak gitu. Nah jadi itu track stand ya, nanti bisa dicontohin kok, track stand itu sederhana kok. Bisa, itu nanti kemana-mana. Kalau track standnya bener, bunny hop US, bunny hop UK ya Coach ya. Itu nanti awalnya dari posisi track stand Om. Di situ. Om Andri ini ya, kayak ini nih ya. Kayak pencerahan banget. Ini tadi waktu di awal Om Andri bilang meriset, saya agak bingung apa sih yang di riset. Ini salah satu yang riset yang paling mudah gini ya. Kita dari dulu teorinya kalau turunan mundur, efeknya mundur gitu. Ternyata salah. Yang benar water pass ya dia tetap rata ya, air dimanapun tetap rata gitu ya. Ya. Ya mundur boleh tapi jangan mundur banget. Nah, nanti backflip. Ya Coach ya. Nanti diajarin backflip sama Coach Teja. Oke. Lanjut ya. Lalu selanjutnya pedaling. Kita naik motor sama naik sepeda kita nggak bisa ngukur berapa kilometer per hour kita saat ini, kecuali mungkin kalau pakai e-bike udah ada belum Om? Speedometernya udah ada ya. Kalau kita pakai MTB yang non e-bike, gimana caranya kita bisa ngukur? Ini balik lagi nih. Pedaling itu juga harus diukur. Gimana cara ngukur pedaling? Yang paling gampangnya gini deh. Gini, kalau saya suka share di sini ya. Om-om semua lihat drop yang warna hijau kuning itu ya. Yang drop hijau kuning itu udah lihat ya. And then dia kan lurus ke jumpingan sini ya Om ya. Yang tempat Omnya duduk tuh, jumpingan itu. Jumpingan sambar geledek. Sambar geledek ya. Nah,
Kalau udah bisa ngukur Om, landing dari itu bisa dilompatin, di landing, di boost lagi, di pump, cuma di pump aja, and then incoming dari sana menuju jumpingan apa? Sambar geledek. Di antara sepanjang itu Om nggak usah pedaling, Om lompat, Om bisa masuk sana. Nah, jadi pedaling itu kalau di sepeda, iya betul buat sepedanya jalan. Tapi begitu kita main aggressive riding, nggak selalu kita harus pedaling gitu, bener ya? Kan nggak lucu ya kalau misalnya udah di sana tuh udah lompat tat gitu kan. Mau 1 meter sebelum jumpingan apa sambar geledek, Om masih pedaling, out Om baru berhenti pedaling 1 meter itu nanti udah nggak balance, karena logikanya, karena kita harus balik lagi ngukur Om. Kalau kita pakai sepeda 29, wheelbase-nya berapa panjang, satu rotasi pedaling itu kira-kira bisa berapa meter. Kalau di road bike itu istilahnya cadence ya kalau nggak salah ya. Lalu nanti bisa ditambahin juga Om berat badannya berapa, makan apa tadi waktu mau main, itu ngaruhnya ke power. Jadi begitu Om hit gitu kan ya, satu rotasi pedaling, dia lajunya berapa meter, nanti bisa Om harus bisa ngukur. Nah itu yang kita coba unlock di Ride and Pump seperti itu. Jadi usahakan pedaling itu seefisien mungkin, karena nggak semua, masa di Cikole turunan di pedaling, nggak juga ya Om. Pelda ini ya, turunan di pedaling, waduh dia sakti banget gitu. Atau nggak route di pedaling kan nggak juga kayak gitu. Karena pedaling itu ya hanya akan bisa kita lakukan di flat area, atau kalau kayak Coach Teja dia terbang di IT sama dia lompat di pedal lagi di udara. Nah itu yang jago tuh Coach Teja. Kalau yang legend lagi tuh Om Abraham ya tuh dia suka banget tuh IT itu terbang di pedaling lagi tuh kayak gitu. Buat nambahin lagi tuh sebenarnya buat nambahin lagi generate speed, jadi waktu dia landing dia dapat transisi di pump up, speednya nambah lagi gitu. Nanti kira-kira Om Teja tes di roller coaster bisa nggak tuh? Nanti kita bikin session Om. Nah di pedaling itu kalau teman-teman mau nge-gym, Om otot mana yang dilatih supaya pedalingnya kuat gitu? Ada 2. Ini di sini Om, sama di sini. Di bokong ya? Ya. Tapi makanya Om kalau ngelihat atlet nasionalnya BMX Race Indonesia, karena itu pedalingnya 100% di track ya, ininya lumayan kebentuk. Jadi bukan di betis? No, bukan di betis Om. Jadi nguatin di sini sama di hip di sini. Kayak gitu. Nah, di teori coaching sepeda itu ada porsi-porsinya Om. Jadi kalau Om doing cornering, itu otot di kaki mana yang bekerja persentase paling besar tuh ada. Tapi most of all kalau kita bilang rata, yang rata ya di sini sama di sini. Itu rata. Mau lompat, pedaling, cornering, jump, di sini rata. Kayak gitu. Jadi ada build programnya kayak gitu. Lalu kalau kita ngomong pedaling juga ada yang namanya istilah weight unweight. Tadi diceritain sama Coach Hakim. Paling berasa kalau menurut personal opinion saya, kalau teman-teman pakai flat pedal itu berasa banget teknik weight sama unweight. Kapan kita neken pedal, kapan kita kayak nggak neken tapi masih ngunci. Nah ada teknik gitu Om. Jadi bukannya kayak di sepeda tuh kaki kita ngecengkrem pedal terus gitu, nggak juga. Malah nanti nahan laju ya, malah nahan G-force. Kalau yang nanti pengen ngedalemin pump track gitu ya, nanti akan kita olah kapan dia harus weight, kapan dia harus unweight pakai flat pedal. Itu ada tekniknya. Nanti kalau di situ udah mature pakai flat pedal, bisa transisi ke klipnya, weight unweightnya lebih gampang. Nah weight unweight itu neken sama kayak ngefloatnya itu nanti akan mempengaruhi selanjutnya ke teknik jumping. Jadi pada saat dia di unweight bisa jump, tahan gitu. Nggak bisa jump kalau kita lagi ngasih weight di pedal tuh nggak akan, iya bisa tapi mungkin efeknya nggak akan kayak kita lagi unweight release gitu. Nah itu dia ada teknik-teknik seperti itu kayak gitu. Om enak Om, udah sering riding, ngambil dari sana ke sana nggak usah pedaling sampai. Kalau saya masih belajar, apa saya harus nggak boleh pedaling juga? Enggak.
Om boleh pedaling tapi kasih progression. Contohnya gini progression maksudnya. Drop dari yang hijau kuning itu menuju jumpingan apa sambar geledek. Misalnya Om punya program dulu. Saya mau 5 kali rotasi pedaling. 5 kali rotasi pedaling itu gini Om. Posisi terextend 1, 2 sampai 5 kali. Nah, itu salah satu cara ngukur pedaling di sepeda. Coba dulu 5 kali. Nyampe enggak? Nanti dikurangin lama-lama. Coba 4 kali, coba 3 kali, coba 2 kali. Gimana caranya orang main berjam nggak pakai pedaling Om, tapi bisa lompat. Nah itu, nanti target kita ke sana. Supaya pedalingnya efisien. Kalau lomba enduro, nomor 1 ya Om. Karena kalau lomba enduro, saya belum pernah, saya mohon maaf Om, saya mohon dikoreksi, kita belum pernah ikut lomba enduro bertiga. Tapi setahu kita, efisiensi pedaling itu akan menentukan karena begitu kita ngegas gini heart rate naik, capek naik. Gimana caranya bisa efisien ya? Kapan harus pedaling, kapan harus pumping, kapan harus tahu pumping di mana gitu. Itu semuanya relate satu sama lain. Nah ini yang paling krusial selanjutnya, pumping. Orang bilang gini, mau jumping pumping dulu. Apa yang dipumping gitu? Pumping apa sih gitu kan? Pumping dulu ya Coach Teja ya. Pumping dulu gitu. Mau pumping apa nih, yang mau dipumping apa gitu? Kalau mau belajar pumping, kalau nggak punya BMX, pakai sepeda dirt jump. Pondasinya di situ. Kenapa? Karena sepeda dirt jump suspensi cuma satu, BMX nggak ada suspensinya. Jadi nanti pumping tekniknya kelihatan ada di mana di situ. Karena begitu kita pakai full sus, pada saat kita pumping kita udah melibatkan kerja suspensi. Nah, suspensi itu ada istilah kalau kata Om Oci namanya recoil. Pada saat kita push dia ngebalik tam, itu sebenarnya part of pumping. Nah, kapan kita recoil? Kapan kita pumping yang nggak recoil? Itu harus tahu. Jadi pumping itu kalau orang bilang gini Om, pumping itu bukan dunia tersendiri Om di sepeda. Pumping itu mandatory, harus bisa. Karena kalau nggak bisa pumping nanti nggak bisa jump gitu. Kalau nggak bisa pumping capeknya apa? Pedaling terus karena nggak tahu pumping. Nah pumping teknik bisa dilatih di pump track. Nah kita punya ya di situ, walaupun belum banyak ya Om, nanti mungkin bisa diperbanyak lagi rollernya. Di BSD Extreme Park kita punya 3 roller pump track yang dari beginner, mid sampai yang extreme. Kita ada di sana. Kalau mau belajar bisa di sana. Lalu kalau di Bandung banyak ya. Di Bandung kebetulan saya sering ikut pump race. Di Bandung tuh banyak pump track kalau mau belajar gimana cara. Nah, kalau mau yang internasional sekalian pergi ke Bali ke Velo Solution. Belajar tuh. Di atap gitu. Iya, yang di Kerobokan itu standar dunia lah. Gimana caranya dealing dengan pump track yang rollernya lebar dan full speed gitu. Nah, pumping itu ada tekniknya. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai kaki, ada yang pakai tangan dan pakai kaki. Kapan dan gimana kita bisa nanti kita bisa terjelas. Lalu pumping apa lagi ya? Ya, lalu pumping itu sebenarnya nggak cuma dilakukan di pump track Om. Kalau Om udah bisa nanti ngukur dan baca track, oh ya satu lagi harus bisa baca track. Karena orang kalau udah dihajar pedaling kadang konsentrasi udah buyar Om, bubuk gini ya. Tapi kalau Om bisa hemat pedaling, Om lebih sadar untuk nyiapin ngambil drop Batu Pinang, drop gap road Patuha ya, Cihidung. Itu kan Om nggak boleh ambil pedaling sedekat-dekatnya baru Om jumping, jangan, bahaya Om. Om bisa ngukur tuh. Jadi let's say misalnya 3 atau 4 meter dia sebelum dia rilis dari lipsnya, Om udah berhenti pedaling, Om udah tinggal ready badan, tinggal ngenakin badan. Nah, itu salah satu teknik pumping. Iya, tentang jumping ini kebetulan salah satu kesukaan saya ya.
Jadi untuk jumping ini secara global adalah ya kita ngangkat sepeda kita ya gitu. Kita angkat sepeda kita, tapi tujuannya untuk apa nih? Ada yang angkat sepedanya kan yang memang untuk fun aja di flat, sekedar apa iseng-iseng. Tapi kalau untuk sudah kita bicara tentang mountain biking, apalagi di track enduro atau bike park, itu akan berbeda nih tipikal jumpingnya. Makanya di poin pertama itu adalah knowing what, when, and how. Jadi kapan kita jumping, lalu di mana kita jumping itu akan sangat berbeda tekniknya begitu. Jumping di track bike park yang memang jump trail seperti ini dan di track enduro itu akan sangat berbeda tipikal kita jumpingnya. Nah, jumping itu bahasa Inggrisnya kan air ya. Asli kita akan menghasilkan airtime. Jumping itu akan menghasilkan airtime, dan airtime itu akan menghasilkan waktu yang lebih banyak di udara. Nah, jadi untuk di racing sendiri itu semua rider untuk kompetisi memangkas waktu airtime-nya maksimal mungkin dengan cara ada yang di scrap, ada yang memang pumping dengan sekuat tenaga gitu. Jadi airtime-nya sangat sedikit gitu. Nah, beda untuk dengan jumping yang memang tujuannya purpose-nya lebih ke entertainment atau freestyle. Yang seperti di Koeri ini semi gitu. Karena ini memang track untuk kita entertainment. Jadi memang ini airtime semua tinggi begitu. Memang yang diincar adalah airtime-nya. Hati ya, capi. Untung capi bukan duran. Ya oke. Jadi di poin kedua, 3 dan 4 itu ada low jumping, high jumping, dan fast jumping. Nah, low jumping ini itu seperti yang saya sebutkan itu ada di balap enduro, ada di balap downhill racing, balap BMX cross gitu. Walaupun BMX cross memang jumpingnya tinggi, tapi untuk ukuran kita lihat yang pro race itu sudah rendah mungkin yang mereka bisa upayakan gitu. Lalu ada high jumping. Nah, high jumping ini seperti dirt jump, freeride, itu semua high jumping. Memang yang diincar adalah airtime. Dengan menghasilkan airtime lebih banyak, maka akan bisa mereka mengeluarkan trik yang lebih beragam gitu ya teman-teman. Lalu ada fast jumping. Ini fast jumping sama hubungannya dengan low jumping gitu. Karena kalau sepeda sudah sangat kencang, itu akan sangat mudah untuk sepeda untuk melayang atau jumping gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mengontrol sepeda itu ketika sedang kencang dan lalu terpaksa untuk jumping tapi masih terkontrol dia. Makanya kita sebut itu fast jumping begitu. Lalu ada bunny hop. Bunny hop ini sendiri adalah basic dari semua gerakan jumping. Typical jumping yang tadi ada low jumping, high jumping, dan fast jumping. Ini basicnya adalah bunny hop, karena bunny hop ini sendiri adalah gerakan dasar gitu ya untuk kita bisa melakukan gerakan bunny hop sesuai dengan peruntukan dan tipikal yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu. Yang terakhir adalah awareness-nya. Ini yang saya sebutkan adalah mungkin ini bahasa lebih mudahnya adalah kalau kita sering dengar jam terbang. Ya ini jam terbang bunny hop jumping ini hubungannya dengan jam terbang. Literally secara harfiah adalah jam terbang gitu. Dengan semakin kita mengulik atau kita semakin sering untuk latih bunny hop jumping ini, bunny hop dan jumping, maka kita akan semakin terlatih dan terbiasa untuk merasakan per mili detik setiap detik yang kita rasakan waktu airtime itu akan semakin terasa gitu. Baik sebelum lompat, saat airtime, saat mendarat itu akan terasa sampai waktu yang paling kecil pun. Mungkin kalau stage lebih terasa lah kalau keluarin trik BMX-nya, Tala 360 tail whip itu kan telat 1 per mili detik pun itu pengaruh gitu. Bisa telat dikit nggak, kakinya nggak bisa keluar untuk tail whip ya coach ya. Betul begitu. Ya mungkin singkatnya seperti itu. Ada tambahan coach aja mungkin? Coach jumping. Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Pak Hakim ya, Pak Hakim ya. Cuman yang diperhatiin itu adalah kalau jumping itu kita harus tahu take off-nya, lengkungannya. Nah, jadi kalau misalkan kalau mau high itu take off-nya itu harus vert kayak gitu, ngerti kan? Nah, kalau misalkan mau long jump itu dia nggak begitu vert take off-nya.
Nah itu. Jadi kalau misalkan kita mau landing, itu kita harus tahu juga sebenarnya. Kalau misalkan mau hike nih, mau tinggi nih jumpingnya, take off-nya semana, jarak kabelnya itu nggak perlu jauh kayak gitu. Jadi harus deket juga. Nah itu jadi tolak ukuran juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Saya tertarik yang diomongin sama Om Hakim tadi. Kalau race itu sebenarnya airtime dikurangin gitu ya. Nah ini masalahnya ridernya KDRT, Om Oking itu bawaannya nyari airtime mulu, lagi race dia action mulu ya pasti aja kalah dia. Nanti Om Oking kita kirim ke baru belajar nanti dia. Gila race dia nyari airtime mulu, udah kebiasaan soalnya. Jadi yang namanya memories itu yang susah ya. Oke. Yang tadi disampaikan sama Om Teja itu nanti bisa direfleks ke track builder Om. Jadi kalau misalnya Om Awan atau enggak teman-teman di Dreamland atau enggak di mana lah gitu, atau di rumahnya mau buat jumping gitu ya. Nah, kalau dia stiff berarti jumpingnya ke atas. Oke. Kalau dia jumpingnya around 45 degrees berarti dia akan long jump. Nanti dari situ juga bisa ngukur mau buat receivernya di mana, karena kalau bikin jumpingan harus selalu ada Receivernya ya. Oke. gitu. Kalau kayak di Bukit Batu misalnya, kalau kita mau jump kayak tadi Coach Teja bilang, harus tahu jamnya di mana sama lihat dulu receivernya ada di mana. Nah mulai dari sekarang jangan ikut-ikutan ke kompor gitu. Kalau Bukit Batu orang ngompat jangan, ngukur. Ukur kemampuan diri ya. Ya diukur dulu lompatnya di mana, receivernya di mana. Karena receiver itu signifikan Om. Oke. Begitu Om landing di flat, waduh tuh sakitnya kayak apa tahu Om. Iya. Kalau Om landingnya pas di kenapa receiver dibuat transisi? Karena untuk membuat lebih aman sama nge-generate another speed Om. Gitu Om. Oke Om Andri, akhirnya emang waktu juga yang membatasi kita. Om Andri ini udah mulai gelap, udah menjelang maghrib. Gimana kalau kita coba satu aja Om Andri, dari hijau itu sampai sambar geledek. Boleh. Kita tes seperti apa sih sebenarnya yang benar secara teori gitu ya. Nanti siapa? Hakim atau Om Teja? Makin. Om Hakim. Kalau Om Teja nanti kita minta di roller coaster nanti ya. Lagi nggak bawa dia. Oh iya, banyak sepeda tinggal. Kalau mau lihat stage follow apa guys? YouTube dan IG-nya. Nah ini kalau mau lihat Om, Coach Hakim mau coba kasih flow gimana cara ngambil jumpingan sambar geledek, landingnya pas di transisi yang kuning hijau itu. Oke. Nanti overcome dari sana dia udah nggak pedaling lagi, cuma nanti dia bisa clean up sampai landing good di receiver. Oke. Good. Ini saya Dari sana aja. soalnya sejak Om Ipung nyublak di situ, saya nggak pernah berani lagi tuh ambil sambar geledek. Hey coach, let's go. Oke, nanti kalau mau ikut Ride and Pump datang ke ke BSD Extreme Park, ikutin dulu IG-nya, silahkan daftar. Nanti jangan khawatir Om, saya akan pertama daftar. Harus di Terima kasih Om. Oke Om, kita sudah banyak ngobrol dengan Om Andri, Om Hakim, dan Om Teja dari Ride and Pump. Daging semua, banyak banget. Ya benar-benar saya baru nggak yang namanya riset. Mindset saya bersepeda itu taunya di sini. Nanti insya Allah saya mau ikutin program dari Om Andri, biar udah tua-tua gini baru biar tahu bagaimana cara bermain sepeda yang baik dan benar. Bukan asal main sepeda aja, bukan learning by doing, tapi benar secara teori yang benar itu seperti apa. Oke Om, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Om Awan channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yang bener gitu Om Tri.